Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Film kali ini mengisahkan kapal Demeter bersama para kru membawa peti yang akan dikirim ke Inggris, tetapi mereka tidak tahu kalau peti yang mereka bawa akan menjadi malapetaka. Bagaimana nasib para awak dan kapten saat menghadapi malapetaka di atas kapal? Mari kita saksikan bersama alur film The Last Voyage of the Demeter. Di awal film, beberapa pria mendatangi penjaga pantai dan memberitahukan kalau ada sebuah kapal yang terdampar. Saat mereka semua pergi ke lokasi kapal, ada seorang pria telah memeriksa isi kapal apakah masih ada orang yang hidup, tapi hanya menemukan sebuah catatan dari kapten. Isi dari catatan hariannya adalah sebuah peringatan tentang makhluk yang telah bebas dari kapal Demeter. Mereka telah berusaha untuk mencegahnya tapi tak berhasil. Semoga Tuhan mengampuni jiwa kalian. Scene kembali 4 minggu sebelumnya, di Pelabuhan Varna, Bulgaria, kapten kapal Demeter sedang mencari kru tambahan karena kekurangan awak dan menugaskan Wojciech untuk mencari kru sebelum mereka akan menaikkan kargo. Clemens yang mendengar kalau ada yang membutuhkan awak kapal ikut bergabung mendaftar. Saat kapten bertanya kepada Clemens, ternyata dia ahli jarum dan seorang dokter, tapi ditolak oleh Wojciech karena mereka membutuhkan kru bukan penumpang yang ingin kembali ke Inggris. Setelah selesai memilih para kru, kemudian meminta semuanya untuk mengangkut kargo ke kapal. Salah satu kru yang baru saja bergabung melihat logo dari kargo terkejut dan tanpa sengaja melepaskan muatan kargo dan hampir mengenai cucu kapten. Untungnya Clemens dengan sigap langsung menolong Toby, kapten yang marah menyuruh Wojciech menahan pria itu. Tapi pria itu malah marah karena tak memberitahu apa isi kargo itu, karena dia tahu logo naga dan itu pertanda buruk. Pria itu mengundurkan diri dan pergi. Kapten mengucapkan terima kasih karena telah menolong cucunya, dan Wojciech akhirnya mengizinkan Clemens ikut menjadi awak kapal. Kapal Demeter telah meninggalkan Pelabuhan Varna menuju London. Toby mengajak Clemens keliling seisi kapal dan juga ternak milik Toby, sedangkan kapten menulis buku catatan selama perjalanan di atas lautan. Malam hari mereka menikmati makanan dan menari, sedangkan kapten berbincang dengan Wojciech dan mengatakan ini adalah perjalanan terakhir dan akan mulai hidup baru di Irlandia, dan Wojciech yang akan menjadi penerusku sebagai kapten Demeter setelah sampai di London. Saat sedang makan bersama, para awak membahas bonus yang akan mereka terima, akan menggunakan uang tersebut untuk berbelanja. Tiba-tiba Hak menggonggong ke arah bawah dek kapal. Lalu Clemens menemani Toby untuk memeriksa ternaknya yang memberontak. Saat itu juga terdengar kalau ada sesuatu yang jatuh. Clemens menyuruh Toby memanggil kapten dan dia sendiri yang akan memeriksa ruang kargo. Sebuah kargo terbuka dan berisi banyak pasir. Clemens terkejut melihat isi kargo tersebut ada seorang wanita, lalu membawanya untuk diperiksa. Wanita itu terkena infeksi dan harus ditransfusi darah, sedangkan Wojciech protes karena ada penumpang gelap. Pada saat melakukan transfusi darah, di kargo lain terdapat sebuah makhluk lain. Wanita ini akan aman untuk malam ini, tapi dia harus mendapatkan transfusi darah sampai darahnya tidak infeksi lagi. Sang kapten berencana akan melempar wanita itu ke laut, dan membiarkan Poseidon yang berurusan dengan penumpang gelap, tapi Clemens menolaknya. Lebih baik menurunkan mereka di pelabuhan selanjutnya. Permintaan itu ditolak oleh Wojciech karena dia tak mau sampai telat mengantarkan kargo dan membuat semuanya kehilangan bonus hanya gara-gara wanita ini. Clemens meminta bantuan kepada Toby untuk menjaga wanita itu, dan jangan biarkan siapapun untuk mendekatinya. Saat Clemens menuju ke atas kapal, Olgaren mengatakan kalau wanita berada di kapal merupakan pertanda buruk, lalu Olgaren pergi berkeliling untuk memeriksa. Waktu Olgaren menggunakan teropong memeriksa lokasi, tanpa sengaja dia melihat ada makhluk di hadapannya. Dia terkejut, karena makhluk itu tiba-tiba hilang, sedangkan di lantai kapal terdapat belatung dan tanah. Clemens memanggil Olgaren, tapi tak ada jawaban. Waktu dia mencoba mengetuk pinggiran perahu sebagai tanda, ada yang ikut membalasnya. Tiba-tiba Olgaren muncul di belakangnya, membuatnya terkejut. Olgaren bertanya apa melihat ada yang lewat, karena ada seseorang di luar, tapi Clemens mengatakan kalau di sini hanya ada kita berdua. Sedangkan anjing Toby yang berada di dek bawah kapal seperti melihat sesuatu.
Ketika Joseph berada di bawah kapal, dia terkejut melihat Huck dan semua ternak mati tanpa tersisa. Semua kru melihat kejadian ini sangat bingung, mereka takut jika itu adalah wabah dan bisa menular, tapi Clemens mengatakan kalau rabies tidak menular jika tak digigit, lalu kapten meminta semua dibuang ke laut. Salah satu awak curiga dengan dua orang baru di kapal, Clemens dan wanita itu, tapi Olgaren berkata kalau itu bukan ulah manusia tapi sebuah makhluk. Pagi harinya, mereka semua membuang bangkai hewan ke laut, sedangkan Toby menangis karena anjing kesayangannya mati. Toby sudah berjanji kepada kapten akan menjaga semua hewan-hewannya tapi kini semuanya sudah mati. Clemens mengatakan kepada Toby kadang tak sesuai rencana, tak peduli apa yang kita janjikan. Toby mengucapkan terima kasih atas masukannya, lalu pergi. Ketika Clemens dan Olgaren sedang memperbaiki layar kapal, Olgaren mengatakan kalau ada sesuatu yang menumpang dengan kita. Tapi Clemens tak percaya tahayul, dia hanya percaya sains dan alam. Paginya, Clemens memberikan transfusi darah kembali, tapi kondisinya tidak ada perubahan, sedangkan persediaan makanan sudah menipis. Ketika di bawah dek kapal, Joseph mengatakan tikus lenyap tiba-tiba, biasanya selalu berada di mana-mana, sesuatu telah mengusir tikus. Kapal tanpa tikus bertentangan dengan alam. Sedangkan Petrovsky seperti mendengar sesuatu, dia pikir temannya yang sedang bercanda. Tapi dia melihat sebuah makhluk yang merangkak, tiba-tiba makhluk itu merobek lehernya dan mengisap darahnya. Clemens mencari Petrovsky, tapi tak menemukan dan hanya ada sebilah pisau miliknya, kemudian langsung membunyikan lonceng. Sedangkan makhluk itu bersembunyi sambil memakan mangsanya. Mereka menganggap Petrovsky sedang mabuk dan tergelincir hingga terjatuh ke laut, sedangkan Wojciech menanyakan apa yang dilakukan Clemens tengah malam. Sedikit curiga, dengan santai Clemens mengatakan kalau dia membunuhnya, lalu membersihkan darahnya kemudian menyalakan lonceng untuk melaporkan dirinya sendiri. Kasus selesai, ucapnya. Clemens melaporkan masalah tubuh anjing yang mati, itu ada bekas gigitan dan semua hewan juga memiliki gigitan yang sama. Anna keluar kapal dan mengatakan kalau dia di sini, lalu berteriak untuk segera keluar dari kapal ini atau makhluk itu akan membunuh kita semua. Clemens mencoba menenangkannya. Abrams tak percaya kalau Petrovsky mabuk dan terjatuh di laut, tapi Wojciech menyuruh semua awak kembali bekerja. Di ruangannya, kapten menulis diari kejadian hari ini, dan meminta semua orang untuk menggeledah semua kapal secara menyeluruh, setelah Olgaren melihat hal aneh waktu itu. Setelah melakukan transfusi darah kembali, Clemens menanyakan maksud Anna tadi di luar kapal, dan ceritakan semuanya apa yang terjadi, kenapa dia bisa berada di dek kapal. Lalu Anna menceritakan kalau di desanya tersiar kabar tentang iblis tinggal di pegunungan, dia muncul sebagai manusia untuk menyembunyikan sosok aslinya. Malam hari dia akan meminum darah manusia yang tak bersalah, dan aku dipersembahkan kepadanya agar para penduduk bisa selamat. Kami menyebutnya Dracula. Dia sekarang di kapal, makhluk berwujud pria, dia akan meminum darah kita. Di atas kapal, Olgaren berkata kepada Larsen sebenarnya wanita itu tak berbahaya, tapi semenjak dia berada di kapal sesuatu terjadi. Apa sebaiknya membiarkan lautan yang memilikinya, tapi aku teringat akan putriku, dia seumuran dengannya, pintar dan cantik. Lalu Larsen menyalakan penerangan dan pergi memeriksa kapal, tapi dia mendengar sesuatu. Kemudian Olgaren menemui Larsen karena mendengar ketukan di kapal, tapi Larsen merasa tidak mengetuk. Saat ketukan terdengar kembali, Olgaren memeriksa, tiba-tiba makhluk itu melompat dari atas dan membunuh Larsen. Olgaren yang melihat ketakutan langsung lari menaiki tiang kapal. Kapal mengalami kemiringan membuat semua awak terbangun dan memeriksa kemudinya. Wojciech bertanya di mana Larsen, tapi Abrams tak tahu, lalu mencarinya, semua awak mencari mereka berdua. Clemens melihat tetesan darah di baju Toby, kemudian melihat ke atas tiang kapal. Olgaren berada di atas tak sadarkan diri dan lehernya terluka robekan, lalu Olgaren tiba-tiba berteriak. Kapten menulis bahwa kapal hampir memasuki Teluk Biscay dengan cuaca buruk, dan semalam orang kedua sudah hilang dan satu terluka, kini semua panik ketakutan. Kami sudah berada di lautan selama 18 hari,
dan pelabuhan terdekat adalah Inggris. Kami harus percaya kepada Tuhan dan maju terus ke depan. Clemens mengatakan kalau tubuh Olgaren sedingin es, seolah dia tak bisa bangun dari mimpi, sedangkan yang lain heran kenapa lehernya terluka dan apa yang dilakukan di atas. Tapi Clemens berkata kalau itu seperti gigitan. Gigitannya sama dengan yang kita lihat pada hewan. Lalu kapten meminta mulai sekarang 2 orang harus berjaga menggunakan senjata. Tak ada pengecualian, kapten juga menyuruh Wojciech menggeledah seluruh kapal. Di ruangan lain, kapten meminta cucunya Toby untuk membantu membersihkan teropongnya, sedangkan kapten akan ke atas kapal, jadi meminta Toby untuk mengunci pintunya. Sebentar lagi akan malam, makhluk itu pasti akan muncul. Toby yang merasa ketakutan, mencoba untuk keluar. Dia bertemu Olgaren. Saat mendekatinya Olgaren sudah berubah, matanya menjadi putih dan kemudian dia menarik Toby. Untungnya Toby berhasil lolos dan berlari ke kamar kapten. Toby berusaha memberikan suara. Di atas kapal Joseph seperti mendengar sesuatu. Clemens membawa senjata dan langsung menuju ke bawah kapal. Toby bersembunyi di bawah meja. Olgaren hampir berhasil membuka kunci pintu, tiba-tiba dia pergi. Saat berada di bawah, Clemens melihat Olgaren tapi wajahnya sudah berlumuran darah dan menyerangnya. Untungnya Wojciech membantu dan langsung menahan Olgaren. Kapten memanggil cucunya dari luar. Karena pintu terkunci, sedangkan Toby di dalam melihat makhluk di ujung ruangan. Saat melihat lebih jelas tiba-tiba makhluk itu menghilang. Clemens berusaha membuka kunci dari luar tapi tak sampai, tapi mereka melihat makhluk itu di dalam ruangan, membuat semua panik dan berusaha mendobrak pintu tapi tak bisa. Sedangkan makhluk itu sudah berada di atas Toby dan langsung menariknya dan menggigit Toby. Anna langsung menembak pintunya dan terbuka, di dalam mereka sudah melihat Toby tergeletak. Olgaren sekarang ini diikat di tiang, dia bisa merasakan semua suara laut, angin bahkan pembuluh darah, dia merasakan panas di seluruh tubuhnya, saat Wojciech ingin mengambilkan air. Tubuh Olgaren mulai terbakar saat sinar matahari mengenai tubuhnya, Wojciech langsung menembaknya. Joseph mengatakan kalau ini hukuman atas dosa-dosa kita. Petrovsky penjahat, Olgaren seorang kafir Gipsi, ada seorang pelacur dan seorang bejat, anak itu akan bangkit dari kematian. Abrams yang marah menyuruh Joseph diam. Clemens berpikir kalau apa yang dialami Olgaren akan sama dengan Toby gejalanya. Tapi darahmu bisa menyelamatkan Anna, kata Wojciech, tidak dengan Toby, karena dia masih kecil dan lemah, lukanya lebih parah dan kehilangan banyak darah, ucap Clemens. Clemens berencana akan mencari makhluk itu. Dia pasti bersembunyi. Saat Clemens mulai mencari makhluk itu di peti, Anna ingin ikut mencarinya tapi dilarang oleh Clemens. Anna berkata kalau makhluk itu sudah membunuh sebagian besar kru, bagaimana dibiarkan terjadi jika sampai ke London. Akhirnya Clemens mengizinkannya bergabung. Saat memeriksa catatan pengiriman kargo tidak dijelaskan siapa pemiliknya. Abrams yang sedang berjaga tiba-tiba dipukul oleh Joseph. Dia ingin meninggalkan kapal terkutuk ini dengan menurunkan sekoci. Dia tak mau mati sia-sia. Di tempat lain Clemens dan Anna sudah berada di ruangan kargo. Mereka memeriksa semua peti-peti di sana. Dan hanya berisi tanah saja. Ada satu peti yang berbeda dari peti lainnya. Di ujung peti terdapat kunci untuk membuka peti itu. Saat terbuka mereka menemukan banyak belatung dan sebuah tongkat berkepala anjing. Joseph yang sudah mulai menjauh dari kapal, merasa ada sesuatu di sekitarnya yang mendekat, dan kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Abrams membunyikan lonceng dan berteriak kalau sekoci hilang. Wojciech melihat kalau sekocinya berada di bawah kapal mereka dengan darah di mana-mana. Saat Wojciech melapor kepada Kapten Elliot, Kapten hanya berkata kalau kau akan menjadi kapten yang baik. Lalu Wojciech melihat Toby ternyata sudah meninggal. Keesokannya semua akan melepaskan jasad Toby ke lautan.
Wojciech meminta Kapten Elliot untuk memimpin doa tapi Kapten tak sanggup dan hanya menatap jasad cucunya. Anna langsung berdoa untuk Toby menggantikan Kapten. Saat mereka akan melepaskan jasadnya, Kapten berkata kalau melihat Toby bergerak, dia masih hidup. Kemudian Kapten mendekatinya dan mencoba membuka kainnya. Tiba-tiba mata Toby terbuka dan memegang tangan Kapten dengan kuat, lalu Toby mulai terbakar dan mengenai Kapten juga. Dengan sigap Clemens melempar jasad Toby ke lautan. Kapten Elliot sangat terpukul atas kematian cucunya, sedangkan Clemens ingin mengatakan sesuatu dengan Wojciech. Dia punya rencana untuk membunuh makhluk terkutuk itu. Kita akan memberi kade kabin ini. 1 hari lagi akan sampai di London, dan setiap malam 1 korban sampai dengan tujuannya di London. Jadi sebelum sampai pantai, kita harus membunuhnya, tapi kita bahkan tak dapat menemukannya, ucap Abrams. Kita memang tak bisa menemukannya, maka kita akan pasang jebakan, dengan menenggelamkan kapal dengan dia di atasnya, lalu kita kabur dengan salah satu sekoci. Wojciech yang mendengar kapal akan ditenggelamkan tidak setuju, karena ini merupakan rumahnya, tapi demi membunuh makhluk itu akan dia lakukan. Keesokan harinya mereka mulai menutup ruang tunggu, agar hanya ada satu jalan keluar dari dek. Malam hari, Anna akan memimpin. Jika mengincar Anna, kita bisa membidik makhluk itu lalu kita tenggelamkan kapal dengan mengirim monster itu ke kuburan air. Kapten Elliot yang sedang memeriksa catatannya, Clemens datang memberitahu Kapten kita akan meninggalkan kapal. Wojciech sedang membuat persiapan, kita akan tinggalkan monster itu saat kapal ditenggelamkan sebagai hadiah perpisahan. Kapten yang memegang senjata mengatakan, kalau monster itu memberitahukan dia akan menghidupkan Toby, dia telah membawanya. Dia juga bisa mengembalikan Toby. Aku hanya perlu membawa Demeter ke pantai. Saat akan menembak Clemens, Anna datang dan menjelaskan niat monster itu sebenarnya, membuat pikiran Kapten kembali sadar. Malam tiba, mereka sudah bersiap-siap. Abrams dan Wojciech berada di atas tiang kapal, sedangkan Clemens dan Anna di bawah. Pantai Inggris sudah terlihat dan ada badai bertiup. Tiba-tiba kabut menyelimuti kapal, membuat mereka tidak dapat melihat jelas. Clemens meminta Anna untuk dibawa saja menemani Kapten, tapi ditolak karena iblis dan Anna terhubung. Apa yang kurasakan, dia juga merasakannya. Dia akan datang padaku, saat monster itu fokus kepadaku. Kau tahu harus bagaimana, ucap Anna. Anna berkata, kalau monster itu sudah tahu, dan mulai menyerang Abrams dan Wojciech. Wojciech terluka kakinya dan berusaha kabur. Monster itu mengejarnya. Akhirnya Wojciech berhasil keluar dari ruang kargo dan menguncinya. Tapi naas saat akan membuat kapal Demeter terendam air, dari belakang monster itu menggigitnya. Clemens yang telat sampai di bawah sudah melihatnya tergeletak. Kapten Elliot naik ke atas kapal untuk membantu tapi di hadapannya sudah berdiri monster itu. Oh Lord. Clemens melihat Kapten terikat di kemudi langsung segera melepaskannya, lalu Kapten mengatakan kepada Clemens untuk memberitahukan mereka, kalau dia tetap menjaga janjinya, kemudian Kapten tewas. Clemens yang marah berteriak kalau kau ingin dipercaya sebagai dewa, tapi kita semua tahu kalau kau bukan dewa, kau berdarah seperti kita, kau ingin kita takut, tapi di lubuk hati, kaulah yang penakut. Tak lama makhluk itu muncul di hadapan Clemens dan mulai menyerangnya. Anna berhasil menembak monster itu, karena nyalah yang membuat dia merasa terkutuk seperti di neraka. Monster itu menyerang Anna, tapi Clemens berhasil melukainya kembali, lalu mereka berdua berlari dan berusaha melepaskan sekoci, tapi Clemens berhasil ditangkap oleh monster itu. Anna yang melihatnya berusaha memutuskan tali agar jebakannya mengenai monster itu. Saat akan digigit olehnya, talinya terputus, mereka berhasil lompat ke laut, sedangkan monster itu terjepit tiang kapal. Pengawas pantai melihat ada kapal yang terombang-ambing meminta rekannya untuk memanggil polisi.
Demeter terdampar di tepi pantai dan monster itu pun berhasil lolos. Clemens dan Anna yang terapung di lautan, mata Anna sudah berubah menjadi putih, transfusi darah hanya menunda saja. Kau sudah menyelamatkanku Clemens, kemudian Anna mulai menjauh dan saat matahari muncul, dia terbakar. Di kota London, makhluk itu sedang berburu darah di suatu tempat, tapi aku tahu di mana dia beristirahat di siang hari. Clemens akan menuju biara Carfax, tempat persembunyiannya. Aku akhirnya melihat kegelapan sebenarnya yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu sains atau akal sehat. Tiba-tiba dia mendengar sebuah ketukan lantai, mencari sumber suara dan melihat seseorang menggunakan jubah hitam dan itu monsternya. Clemens berjanji akan mengejar monster itu dan sumpah demi mereka yang telah mengorbankan nyawanya, akan kukirim kembali ke neraka.